Udara terasa berat di perbukitan Sulawah, Aceh, seolah-olah menyimpan beban dari masa lalu yang kelam. Selimut kesunyian menyelimuti lanskap yang hijau, kesunyian yang membisikkan kengerian yang tak terkatakan, seakan-akan alam sendiri berusaha menyembunyikan luka-luka lama. Ini adalah tempat di mana bumi menyimpan rahasia, kenangan kelam dari babak brutal dalam sejarah Indonesia, yang sering kali terlupakan oleh generasi baru. Pada tahun 1965, gelombang kekerasan melanda seluruh bangsa, menghancurkan tak terhitung jiwa, meninggalkan jejak trauma yang mendalam. Aceh, dengan sejarah perjuangan dan ketahanannya, menjadi panggung tragis untuk tragedi nasional ini, di mana banyak yang kehilangan segalanya. Bisikan masa lalu masih tertinggal, terbawa angin melalui pepohonan, mendesak kita untuk mengingat para korban pembantaian komunis tahun 1965 yang sering kali dilupakan. Bukit-bukit ini menyimpan kisah mereka yang hilang, suara mereka dibungkam oleh kebrutalan pembantaian, namun tetap berbisik melalui waktu. Keluarga tercerai-berai, tetangga berbalik melawan satu sama lain, dan sendi-sendi masyarakat tercabik-cabik, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Narasi resmi yang diselimuti propaganda dan ketakutan, melukiskan gambaran tindakan yang diperlukan terhadap ancaman komunis, meskipun kenyataannya jauh lebih rumit. Tetapi di balik permukaan, kebenaran yang jauh lebih kompleks dan tragis terkubur, menunggu untuk diungkap. Kisah-kisah yang akan kita ungkap tidak mudah untuk didengar, namun sangat penting untuk dipahami. Kisah-kisah itu penuh dengan rasa sakit, kehilangan, dan trauma abadi dari sebuah bangsa yang bergulat dengan masa lalunya, mencoba untuk menemukan kedamaian. Tetapi itu adalah kisah-kisah yang perlu diceritakan, karena mengandung kunci untuk memahami dampak penuh dari peristiwa tahun 1965, dan pentingnya mengupayakan kebenaran dan keadilan, demi masa depan yang lebih baik. Saat kita menyelami inti kegelapan ini, marilah kita mengingat biaya manusia dari peristiwa ini dan menghormati kenangan mereka yang hilang, agar mereka tidak pernah dilupakan. Bukit-bukit Sulawah berdiri sebagai saksi bisu atas kengerian tahun 1965, menyimpan cerita yang tak terucapkan dalam keheningan mereka. Tersembunyi di bawah vegetasi yang rimbun, di kuburan tak bertanda yang tersebar di seluruh lanskap, terbaring sisa-sisa korban pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, menunggu untuk ditemukan. Situs-situs pemakaman massal ini berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan tentang kebrutalan yang terjadi, tempat-tempat di mana bumi sendiri menyimpan kenangan mereka yang dibungkam oleh kekerasan. Penduduk setempat berbicara tentang tempat-tempat ini dengan campuran rasa takut dan hormat. Cerita mereka diturunkan dari generasi ke generasi, seringkali diselimuti kerahasiaan dan takhayul yang mendalam. Lokasi kuburan massal ini seringkali hanya diketahui oleh segelintir orang, keberadaannya dirahasiakan, karena takut akan pembalasan atau karena menghormati orang mati yang tak dikenal. Selama bertahun-tahun, beberapa situs ini telah ditemukan, seringkali secara tidak sengaja atau melalui upaya tak kenal lelah dari keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia yang berjuang untuk kebenaran. Setiap penemuan membawa serta gelombang kesedihan dan kemarahan yang baru, karena bangsa ini dipaksa untuk menghadapi skala kekejaman yang dilakukan di tanahnya, mengingatkan kita akan masa lalu yang kelam. Namun, masih banyak situs yang tetap tersembunyi. Rahasia mereka terkubur di bawah beban sejarah yang berat, menunggu untuk diungkapkan. Untuk memahami peristiwa tahun 1965 di Aceh, pertama-tama kita harus mempelajari gejolak politik yang lebih luas yang mencengkeram Indonesia pada tahun-tahun menjelang pembantaian. Ini adalah periode yang penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan yang mendalam. Bangsa yang baru merdeka dari penjajahan Belanda sedang bergulat dengan perpecahan internal dan momok perang dingin tampak besar.
Konflik internal ini diperparah oleh pengaruh eksternal yang mencoba memanfaatkan situasi yang tidak stabil. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pernah menjadi kekuatan yang kuat dalam politik Indonesia menjadi sasaran kecurigaan dan ketakutan, dituduh berencana untuk menggulingkan pemerintah. Kecurigaan ini menyebar luas, menciptakan atmosfer ketidakpercayaan di seluruh negeri. Percobaan kudeta 30 September 1965 menandai titik balik dalam sejarah Indonesia. Kudeta ini menjadi pemicu serangkaian peristiwa yang mengubah arah politik bangsa. Peristiwa malam itu, yang diselimuti misteri dan catatan yang saling bertentangan, memberikan dalih untuk tindakan keras yang brutal terhadap PKI dan mereka yang dicurigai sebagai simpatisannya. Banyak yang ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Pemerintah, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, melancarkan pembersihan di seluruh negeri, menargetkan siapapun yang dicurigai memiliki afiliasi komunis. Operasi ini dilakukan dengan kejam dan tanpa pandang bulu. Periode pergolakan politik yang intens ini menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan, di mana tuduhan bisa berakibat fatal. Masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang terus-menerus. Batas antara kebenaran dan propaganda menjadi kabur, dan narasi pemerintah tentang ancaman komunis membenarkan pembunuhan massal dan pemenjaraan ratusan ribu orang Indonesia. Sejarah menjadi alat untuk mengontrol dan menakut-nakuti.